Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang sistem struktur komputer. Pengertian struktur komputer. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang pengertian struktur komputer serta fungsi komputer. Mungkin sudah banyak ya yang membahas materi ini, namun tujuan saya di sini selain untuk berbagi adalah untuk menyimpan materi yang saya pelajari agar sewaktu-waktu bisa ditonton lagi. Pengertian struktur komputer adalah cara-cara dari setiap komponen komputer yang saling terhubung. Secara sederhana, struktur komputer bisa digambarkan dalam diagram pada gambar di bawah. Sedangkan pengertian fungsi komputer masing-masing komponen sebagai bagian daripada struktur komputer. Jika dilihat dari gambar di atas, maka terdapat susunan struktur komputer yang saling berkaitan. Dari setiap komponen tentunya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikut ini adalah fungsi dari struktur komputer tersebut. Input device atau perangkat masukan adalah hardware yang digunakan untuk memasukkan suatu data atau perintah ke sistem komputer. Perangkat keras ini tidak dapat bekerja sesuai fungsinya tanpa adanya software pendukung. Perlu diketahui, perangkat input terbagi menjadi dua jenis, yaitu perangkat input langsung adalah perangkat input komputer yang bisa langsung diproses atau digunakan tanpa adanya konfigurasi terlebih dahulu. Dalam hal ini, contoh perangkat input langsung adalah mouse dan keyboard. Perangkat input tidak langsung adalah perangkat input komputer yang tidak bisa langsung digunakan, melainkan harus melalui proses tertentu. Dalam hal ini, contoh perangkat input tidak langsung adalah hard disk. Input device ada yang input device yang dapat digunakan pada komputer antara lain keyboard, mouse, joystick, webcam, barcode, scanner, fingerprint, disk, trackball, touchpad, microphone, handphone, big pen, grafis pad, kabel data, card reader, CD atau DVD, ROM, dan masih banyak lagi. Output device atau perangkat keluaran adalah hardware yang digunakan untuk menghasilkan keluaran seperti gambar, suara, ataupun dokumen hard copy. Beberapa contoh output device yang sering digunakan adalah monitor, printer, plotter, atau speaker. Contoh sederhananya adalah penggunaan printer. Printer merupakan sebuah perangkat output device yang digunakan untuk mencetak dokumen, sedangkan dokumen hard copy tersebut merupakan output yang dihasilkan oleh printer. I/O port adalah suatu port di mana setiap I/O port di bawah kontrol prosesor. Jadi mudahnya port ini adalah port yang sering digunakan untuk memasang perangkat tambahan setiap disk ataupun yang lainnya. Adapun macam-macam port adalah sebagai berikut. Port paralel adalah port yang memiliki kemampuan transfer data dengan kecepatan 200 KB. Port ini dapat port serial adalah port yang memiliki kemampuan transfer data dengan kecepatan yang lebih rendah daripada port paralel. Port ini dibedakan menjadi dua, yaitu COM1 dan COM2. Yang membedakan adalah kabel konektor COM1 menggunakan 9 pin, sedangkan untuk COM2 menggunakan 25 pin. Port PS adalah port yang sering digunakan untuk menghubungkan keyboard ataupun mouse ke komputer. Namun saat ini port PS sudah jarang ditemui pada keluaran komputer terbaru karena sebagian besar sudah menggunakan USB. Port USB atau Universal Serial Bus adalah port yang digunakan untuk device yang bekerja dengan transisi data secara serial. Contoh device yang bisa menggunakan USB adalah flash disk, keyboard, dan mouse USB serta perangkat lainnya. Port VGA adalah port yang menghubungkan langsung dengan monitor. Port ini biasanya terdapat di dalam casing komputer. Fungsi dari port ini adalah untuk menambahkan kartu dan grafis pada komputer agar memiliki performa yang lebih. Port audio adalah port yang berhubungan dengan
langsung dengan audio device yang seperti speaker, radio, dan lain sebagainya. Port LAN adalah port yang digunakan untuk komunikasi antar komputer. Dengan ini maka setiap komputer bisa saling bertukar informasi. CPU atau Central Processing Unit adalah perangkat keras atau hardware yang berfungsi sebagai pemroses data utama. Pada suatu komputer, CPU juga bisa diartikan sebagai hardware yang berfungsi menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak atau software. CPU juga bisa disebut dengan otak komputer karena perangkat ini mengatur seluruh aktivitas serta jalannya program dan aplikasi di dalamnya. Tanpa adanya CPU, maka komputer tidak akan bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Memori adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan data informasi pribadi yang bersifat sementara atau permanen. Memori internal adalah memori utama yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Karena data yang disimpan pada memori bersifat volatil atau sementara ketika tidak ada sumber listrik atau ketika komputer dimatikan, maka datanya tidak akan hilang. Biasanya data yang disimpan dalam memori ini adalah program dan data. Memori internal adalah memori tambahan yang berfungsi sebagai tambahan untuk menyimpan data atau program yang bersifat permanen atau volatil. Ada beberapa jenis memori eksternal yang sering digunakan, yaitu hard disk, flash disk, dan floppy disk memori. Databus adalah jalur perpindahan data antar modul pada sistem komputer. Pada suatu saat tertentu, biasanya masing-masing saluran hanya bisa membawa 1 bit data. Oleh karena itu, jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Databus biasanya terdiri dari 8, 16, 32, atau 64 jalur paralel address bus. Address bus adalah jalur yang digunakan untuk menandakan lokasi sumber atau tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang ditulis dan dibaca. Address bus biasanya terdiri dari 16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. Control bus adalah jalur yang digunakan untuk mengontrol penggunaan dan akses data ke databus maupun address bus. Control bus biasanya terdiri dari 5-10 jalur paralel. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih bagi yang sudah mau mendengarkan sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.